Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Olivia dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas C angkatan tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari artikel yang saya baca mengenai transmisi data. Yang pertama, judul artikel. Apa itu media transmisi data dan jenisnya? Sumber bakai.uma.ac.id. Penulis anonim. Tanggal publikasi 13 Desember 2021. Kesimpulannya, media transmisi data merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengiriman data dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengirimkan data, dibutuhkan sebuah jalur atau media yang dapat membawanya sampai ke tujuan. Dan media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data tersebut, sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima. Media transmisi data merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengiriman data dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengirim data, dibutuhkan sebuah jalur atau media yang dapat membawanya sampai ke tujuan. Dan media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data tersebut, sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima. Media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Media transmisi nirkabel dapat berupa gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Gelombang radio banyak digunakan dalam berbagai perangkat komunikasi seperti walkie-talkie, perangkat berbasis Wi-Fi, dan Bluetooth. Gelombang mikro banyak digunakan dalam sistem radar, namun tidak dapat menghalangi objek apapun karena dapat mempengaruhi proses pengiriman dan penerimaan informasi. Gelombang inframerah digunakan untuk mentransmisikan informasi pada jarak yang dekat secara langsung, seperti dalam sistem remote control TV. Dalam penggunaan media transmisi data, pengguna perlu mempertimbangkan kecepatan transmisi, ketahanan terhadap noise, jarak, dan biaya yang diperlukan dalam instalasi. Kabel serat optik memiliki kemampuan mentransmisikan sinyal dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan kabel koaksial pasangan maupun kabel terpilin, namun memerlukan biaya yang lebih mahal dalam instalasi. Sedangkan media transmisi nirkabel dapat menghilangkan biaya instalasi kabel, namun memiliki keterbatasan jarak dan kecepatan transmisi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan. Dalam kesimpulannya, media transmisi data sangat penting dalam pengiriman data dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memilih media transmisi data, pengguna perlu mempertimbangkan kecepatan transmisi, ketahanan terhadap noise, jarak, dan biaya yang diperlukan dalam instalasi. Media transmisi berkabel seperti kabel terpilin, kabel koaksial, dan serat optik. Jadi, cukup sekian kesimpulan dari artikel yang saya baca mengenai transmisi data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.